Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas S1B Sistem Informasi, angkatan 2024, untuk tugas mata kuliah wajib kurikulum dengan anggota kelompok saya sendiri, Ergali Gumila Wiradikusuma. Dan saya Dandi Fiandi. Saya Dinda Naila Naswa. Saya Virginia Putri Nauli Hutapea. Saya Nesya Nurrasyidah Laila. Saya Sawa Audida Setiawati. Saya Ranti Syahrani. Dan saya Wita Gitantri. Serta yang terakhir ada saya Muhammad Al-Farahi sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi ringan tentang sebuah tema pembahasan pentingnya peran pendidikan Pancasila pada era transformasi digital dalam pemberantasan cyberbullying. Sebelumnya mari kita cari tahu dulu nih, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying atau perundungan daring adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya. Kegiatan ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengancam, mengintimidasi, dan memperlakukan seseorang. Ya, mengutip dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat bahwa korban cyberbullying mayoritas berasal dari kelompok usia 18 sampai 25 tahun dengan nilai rata-rata yaitu 57%, diikuti oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun yaitu rata-rata dengan 26%. Ada beberapa jenis cyberbullying nih, antara lain yang pertama, flaming. Flaming tuh menyerang seseorang dengan kata-kata kasar, menghina, atau mengancam di forum online, media sosial, atau aplikasi chat. Kemudian yang kedua, harassment, mengirimkan pesan yang melecehkan, mengancam, atau mengintimidasi secara berulang-ulang melalui email, pesan teks, atau media sosial. Dan yang ketiga, denigration, menyebarkan rumor atau gosip palsu tentang seseorang untuk merusak reputasi atau nama baik seseorang. Selain tiga itu, ada jenis cyberbullying yang lain. Yang pertama tuh, yang lain tuh ada impersonation, itu meniru identitas seseorang di media sosial atau platform online lainnya untuk memposting pesan atau konten yang memalukan atau merugikan. Selanjutnya ada juga outing. Outing apa sih? Membocorkan informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izinnya. Selanjutnya ada exclusion, sengaja mengabaikan atau mengecilkan seseorang dari grup online atau aktivitas dunia maya, misalnya itu kayak bikin grup lain, grup dalam grup. Yang terakhir ada cyber stalking, itu menguntit atau mengintimidasi seseorang secara online dengan mengirimkan pesan, mengancam secara terus-menerus, memantau aktivitas online korban. Wah, banyak juga ya yang dijelaskan oleh Echa dan Galih jenis-jenisnya. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi terjadinya perilaku tersebut? Ada beberapa hal yang mempengaruhinya nih Ranti. Antara lain adalah kurangnya pengawasan orang tua, anak-anak dan remaja yang kurangnya mendapatkan pengawasan dari orang tua saat menggunakan internet lebih rentan menjadi pelaku atau korban cyberbullying. Kemudian lingkungan pertemanan yang negatif atau tekanan dari teman sebaya dapat mendorong seseorang untuk melakukan cyberbullying. Kemudian anonimitas, kemudahan untuk menyembunyikan identitas di dunia maya dapat membuat seseorang merasa lebih berani untuk melakukan cyberbullying. Yang terakhir, kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif cyberbullying dapat membuat seseorang menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang sangat sepele. Sebenarnya dampak dari cyberbullying itu sendiri juga banyak loh. Kayak ada dampak psikologis. Dia bisa kayak depresi, kecemasan, gangguan tidur, rendah diri, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan sampai hingga keinginan untuk bunuh diri. Terus ada juga dampak sosialnya, seperti dia isolasi sosial, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kehilangan kepercayaan pada orang lain. Dan terakhir itu dampak akademik. Dampak akademiknya seperti penurunan prestasi belajar, kesulitan konsentrasi, bolos sekolah hingga putus sekolah maupun kuliah. Nah, perannya apa aja sih dalam lingkungan kampus sangat penting untuk menghindari cyberbullying yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan sila-sila yang tertera di Pancasila tersebut? Sila pertama seperti yang kita tahu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila pertama Pancasila ini mengajarkan kita
untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di era digital ini menjadi sangat penting karena mengingatkan akan keberadaan Tuhan, menimbulkan rasa tanggung jawab dan menghormati keyakinan orang lain. Wah, betul. Contoh penerapannya bisa seperti tidak mengunggah konten yang menghina atau melecehkan agama apapun, tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain di media sosial, dan bersikap toleran terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan agama yang ada di dunia nyata. Maya. Lalu kalau sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua ini yaitu menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti mengakui persamaan derajat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia itu sendiri. Itu penerapannya bisa seperti menghargai privasi orang lain ya. Nah, bisa. Ya. Atau tidak menyebarkan informasi pribadi mereka tanpa izin, atau tidak menyebarkan ujaran kebencian atau diskriminasi di media sosial. Ya, benar. Kita juga harus melaporkan akun yang menyebarkan konten kekerasan atau pornografi di media sosial. Tadi kedua ya? Tadi sila kedua. Berarti sekarang ketiga. Sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Apa tuh? Sila ini tuh kayak mengajarkan kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan perbedaan dan bersatu melawan cyberbullying tersebut, Kaica. Oh. Beberapa penerapannya tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong yang dapat menimbulkan perpecahan, menyerukan persatuan dan kesatuan melalui media sosial, dan yang terakhir mengikuti akun-akun yang menyebarkan pesan-pesan positif dan inspiratif. Seperti itu. Kalau sila keempat kan isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kira-kira apa ya peran dalam pendidikan? Sila keempat ini mengajarkan kita untuk musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan di dunia maya. Nilai kerakyatan mendorong kita untuk menghargai pendapat orang lain, berdiskusi dengan santun dan mencari solusi bersama. Penerapannya bisa tidak melakukan spamming atau flooding di kolom komentar. Flooding itu berkomentar secara terus-menerus ya, bikin spam. Iya, tidak menyebarkan konten yang bersifat provokatif, ngajak bakar sekolah. Wah, itu nggak tidak boleh benar. ya, menghasut nggak boleh juga ya. Ya. Terus platform online itu dipakai untuk diskusi secara online dengan tertib, menghormati aturan yang berlaku. Tadi keempat. Ya, sekarang terakhir. Sekarang terakhir. Apa tuh? Terakhir itu sila kelima, berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ya, Indonesia. Apa tuh fungsinya? Untuk sila kelima ini mengajarkan kita untuk adil terhadap semua orang dan mengupayakan kesejahteraan bersama. Di dunia maya, nilai keadilan mendorong kita untuk memperlakukan semua orang dengan sama rata, menghindari penyalahgunaan teknologi dan membantu orang yang membutuhkan. Penerapannya apa, Kak? Oke, penerapan sila terakhir ini adalah tidak menyebarkan konten yang bersifat diskriminatif atau merendahkan golongan tertentu, kayak merendahkan, kayak ngata-ngatain ya berarti ya. Chinese gitu ya. Ya, nggak boleh. Tidak boleh. Membantu mempromosikan usaha kecil atau produk lokal melalui media sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial online yang bertujuan untuk membantu sesama. Berarti kalau teman-teman kita jualan kita ya, bantu. Oke. Kan PO nih gitu. Jangan gitu dong, PO. Bener kan? Terus jadi dapat disimpulkan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu memegang peran yang sangat penting ya dalam membentuk karakter kita sebagai mahasiswa, terutama di era digital yang penuh tantangan ini. Melalui pendidikan Pancasila, kita tidak hanya diajarkan tentang nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi juga diajarkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi di dunia digital. Pendidikan Pancasila juga punya peran penting di perguruan tinggi kayak kita gini loh. Itu perannya apa aja, Kak? Perannya yang pertama itu moral.
Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Kayak tanggung jawab kita aja sama tugas kita yang dikasih dosen. Iya. Itu kaitannya dengan moral. Iya. Lalu ada apa lagi? Lalu etika, mahasiswa juga diajarkan tentang etika berkomunikasi, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata maupun dunia maya. Jadi kita beretika gitu ya. Iya, Bukan cuma ke dosen kayaknya, ke teman juga harus ada etikanya. Karena kan kita kan rata-rata di mahasiswa itu kan etikanya kadang kita jelek Iya. juga ya. Benar. Jadi kita harus ngilangin Iya benar. berita yang mahasiswa pasti kayak gini nih, Iya. mahasiswa pasti begitu. Apalagi senioritas Nah, begitu Iya, kan. gitu. Jadi dengan memiliki moral dan etika yang kuat itu mahasiswa diharapkan kayak gimana sih? Dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oh, gitu. Berarti pendidikan Pancasila di dunia mahasiswa itu sangat penting ya. Pendidikan Pancasila juga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan bahaya cyberbullying dan menumbuhkan empati. Seperti yang pertama yaitu kesadaran mahasiswa diajarkan untuk memahami dampak negatif cyberbullying bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Yang kedua yaitu empati yang tadi Kak Eca bicarakan ya. Etika dan moral kan Iya. pasti ada empati juga kan. Betul. Yaitu melalui pendidikan Pancasila ini mahasiswa itu diajarkan untuk berempati terhadap korban cyberbullying dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain di dunia maya. Tapi sebenarnya kan pendidikan Pancasila ini kan udah dari SD kita diajarin ya. Iya. Pasti kayaknya kurang menarik tiap tahun kita belajar sampai kuliah aja diajarin ya. Terus agar pendidikan Pancasila itu lebih efektif dan menarik, perlu dikembangkan metode pembelajaran kreatif dan interaktif. Saya seperti contohnya melakukan simulasi kasus cyberbullying untuk melatih mahasiswa dalam mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi cyberbullying. Jadi kita bikin simulasi misalnya gitu kan, supaya ini menarik. Yang selanjutnya kayak ada kita bikin diskusi kasus, misalnya menganalisis kasus-kasus cyberbullying yang pernah terjadi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang dampak dan gimana sih cara menangani cyberbullying tersebut. Terus supaya interaktif lagi kita bisa buat proyek sosial media, membuat kampanye anti cyberbullying di media sosial untuk menyebarkan kesadaran dan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam mencegah cyberbullying. Sebenarnya metode lain juga ada nih, seperti kita main role playing, pembuatan video, presentasi dan lain-lain kayak yang kita lakukan sekarang nih. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila walaupun kita sudah diajarkan dari SD sampai sekarang. Jadi kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nih, dari Eca sama Ranti nih, ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa di luar sana? Kira-kira dari Eca dulu deh. Sebelum mengajak orang lain nih, mahasiswa perlu merefleksikan diri terlebih dahulu. Apakah pernah kita melakukan tindakan yang mendekati cyberbullying? Seperti memberikan komentar yang menyinggung atau menyebarkan gosip? Jika ya, pasti pernah dong ya. Iya, betul. Akui kesalahan dan berkomitmen untuk berubah. Mahasiswa dapat mengedukasi teman, keluarga, dan lingkungan sekitarnya tentang cyberbullying. Ajak mereka untuk bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang positif dan mendukung. Terus dari Ranti ini apa nih pesan-pesan buat mahasiswa di luar sana? Mungkin dari saya mahasiswa dapat menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar ya, karena kan di era sekarang kan media sosial sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri. Iya. Kita nggak tahu siapa yang mengetik di belakang. Iya benar. Terus juga Apalagi? untuk platform online lainnya mungkin menyebarkan kesadaran tentang cyberbullying, buatlah konten kreatif gitu yang sangat inovatif seperti di platform TikTok,
IG atau yang lainnya. Bisa jadi kan. Iya. Terus seperti kayak video, terus juga infografis atau artikel. Itu kan kita kan di artikel situ kan bisa bikin Buat ngejelasin kan, anti cyberbullying ini ya. Terus juga atau artikel blog yang menjelaskan tentang bahaya cyberbullying, cara mencegahnya dan mendapatkan bantuan agar orang lain tuh tahu gitu tentang bahayanya cyberbullying tuh apa aja sih untuk korban. Iya, betul. Dan kayaknya yang terakhir itu, kalau kita nih menyaksikan adanya cyberbullying yang terjadi nih, kita jangan diam aja mestinya. Iya, benar. Iya. Berani untuk menyuarakan keberatan dan membela korban. Tapi kita lihat dulu nih, jangan sampai kita salah bela nih. Iya, benar. Karena kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Iya. Dukung korban dan laporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Bekerjasama dengan organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang anti cyberbullying untuk mengkampanyekan pencegahan anti cyberbullying dan memberikan dukungan kepada korban. Ya kan? Ya, benar sekali. Jadi Iya. itulah. Jadi gimana? Jadi Untuk korban-korban cyberbullying sih menurut saya sangat-sangat disayangkan ya. ya karena merusak Mental dan dan juga fisik iya. fisiknya, jadi dia nggak merawat diri dia sendiri Iya, karena dia ngerasa sampai bunuh diri. Iya. Iya, jadi menurut saya sih stop, jangan cyberbullying seperti itu karena sangat-sangat tidak bermoral Iya. sekali. merugikan orang lain. Oke. Oke. Gimana? Ika? Diskusi ini rasanya sudah cukup panjang ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan terakhir gak Kak Ika? Ada nih. Apa itu? Apa Kak Ika? itu? Kenapa bebek kakinya 2? Kenapa bebek kakinya 2? Kenapa ya? Jawabannya di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa kolom komentar. Oke. Kami Oke. tutup. Kami tutup. Sekian dari saya Galih. Saya Anesya. Saya Ranti. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, saya Pepe. Sekian tugas dari mata kuliah wajib kurikulum kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Yeay.